Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengikuti tutorial web yang dilaksanakan di UT UPBJJ Bandung, Jogja, Tasikmalaya. Untuk itu jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe dan dibagikan ke media sosial kalian masing-masing. Oke, selamat mengikuti. Jam pelajaran, saya lupa tadi siapa yang menyampaikan, saya mendengar itu. Jadi penelitian tindakan kelas ini kenapa dijadikan solusi alternatif dan bisa membuat guru-gurunya menjadi kreatif ya, kritis, kreatif, dan bisa menunjukkan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif, dikarenakan justru guru itu ya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada di kelasnya tanpa mengganggu KBM. Jadi KBM itu berjalan juga tanpa menambah KBM atau kegiatan lagi yang lainnya. Maka PTK itu dilaksanakannya pada jam KBM yang sudah dirancang dalam kalender pendidikannya, baik di Protak maupun Promesnya, khususnya di Promes ya, karena PTK itu ya diselesaikan pada saat itu. Jadi kalau masalahnya ada di semester 1 tidak ngiring nambihan, tidak ada masalah karena ketuntasan dalam pembelajaran. Jawabannya Ibu Nur itu maksudnya membuat PTK itu tidak harus karena tidak adanya ketuntasan belajar. Kartos, ketunun Ibu Nur, kartos pisan. Yes. Assalamualaikum. Neng ngiring nambihan. Mangga Mami. Iya. Begini, kalau menurut pendapat saya ngiring nambihan sekedik. Masalahnya kalau PTK kan mungkin di samping memang dia tuntas, sekolah itu bisa menyelesaikan ketuntasan belajar ataupun tidak, PTK itu bagi guru kan sesuatu yang memang kita harus bisa gitu membuatnya gitu. Jadi tuntas ataupun tidak kita harus membuat PTK begitu. Menambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Ada, Abi naroskeun. Kau gimana? Yang kelompoknya saja yang gitu, siapa yang aktif? Subbreaker, ada nih subbreaker. Baik. Cukup jelaskah apa yang barusan saya sampaikan atau tambah liur? Lumayan, Bu. Baik, ya. Di saya pukul 10 sudah menunjukkan ya. Dan kita akan segera mengakhiri. Minggu depan kita laksanakan seperti yang serupa sekarang ini ya. Semoga menjadi lebih aktif lagi dan tidak ada yang keluar masuk. Semoga jaringan mendukung ya, cuaca mendukung juga. Jadi kegiatan tutorial ini berjalan dengan nyaman, kondusif ya, dan menyenangkan.
Pak Ibu, sekarang ini peserta ada 23. Nah, ini semua udah masuk 23. 24, Bu. 24. Di situ ada bukan operator, ada Bu aja yang dipakainya. iya, Pokoknya Pak. Bu, itu janten terus sareng ayeuna teh terus tilu Ibu praktikum teh nya, anu Bapak 2, anu Ibu 1. Mangga. Siap, Pak. Eta dina sakelompok bade sama misalkannya serius mangga sama anu mandirinya bade sama, bade simbiosis atau bade respirasi mangga sama ge teu naon sok we. Keun dadapan papi saya jarakna. Ya saling mengisi boleh lah. Yang penting laporan selesai. Jadi Ibu pada itu Palu klub. ada tumbuhan tanya hilap Aku kasih telinga dulu klub, klub teka kuping. Jelas, Pak. Tidak akan balik lagi ke ukuran semula. nah itu definisi salah satu definisi tentang pertumbuhan pada tumbuhan ya. Jadi pembesaran, ingat pertumbuhan itu membesar ya. Biasanya kambium itu pada tumbuhan itu yang memperbesar sel-sel kambium memperbesar tumbuhan. Yang terjadi selama masa hidupnya, jadi berkembang bertumbuh bukan berkembang, tumbuh. Kenapa tumbuhnya itu? Kenapa pembanyakan sel, pertambahan sel yang ukurannya semakin besar atau volumenya semakin. Nomor 7, Pak. Ya, 7 masuk. 7 masuk. 7. Sifat dari induk generasinya baik secara biologis melalui gen, DNA atau secara sosial, Pak. Iya, bagus. Siapa lagi yang masuk? 15, Pak. Ada 8 masuk 8. Bagian dari kromosom atau salah satu kesatuan kimia dalam kromosom itu dalam lokus yang menunjukkan ciri-ciri genetik dari suatu makhluk hidup, Pak. Ya, udah. Kopan yang lain. Kita jelaskan dulu. Hereditas itu adalah faktor yang diturunkan, faktor keturunan dari individu ke keturunannya. Kesehatan lagi sampai dan seterusnya. Dan kita tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan ini. Walaupun biasanya jam seginian ya sudah mulai mengantuk. Tapi kita tetap semangat, tetap belajar untuk menambah wawasan tentang materi perkuliahan khususnya di materi keterampilan menulis ini. Suaranya ada yang pantulannya, mungkin ada yang berdua menggunakan HP dan laptop. Halo, bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pada minggu kemarin kita telah belajar tentang apa itu menulis ya. Menulis, kemudian ada persiapan menulis bagaimana, kemudian hakikat menulis apa, kemudian tujuan menulis dan sebagainya. Di sana secara umum sudah dibahas pada kemarin waktu pertemuan pertama. Dan Bapak dan Ibu, pada hari ini seperti yang kita sepakati bersama bahwa kelompok pertama akan membahas atau mempresentasikan hasil diskusinya tentang modul 2 ya. Nah, modul 2 yaitu tentang kalimat efektif yang di dalamnya ada pemilihan kata dan juga ada kalimatnya ya.
kelompok pertama itu siapa ya? Kalau bukan dari yang ini. Oh ya, itu ya yang sekarang mungkin akan mempresentasikan hasil diskusi ini. Kemudian pada ini Bu, untuk itu, nah di sini ada pilihan kata ya, kelompok belajar 1, kemudian yang kedua KB2-nya adalah kegiatan pembelajaran, 2-nya adalah pengembangan kalimat efektif. Ini Bapak dan Ibu diharapkan bisa menjelaskan tentang konsep pemilihan kata, kemudian bagaimana cara memilih kata, dan mengidentifikasi berbagai kesalahan mungkin dalam sebuah tulisan tentang kata, dan diteruskan dengan kalimat efektif. Nah, bagaimana kalimat efektif itu nanti bisa dijelaskan dalam diskusi. Penggunaan bahasanya itu mungkin tidak sesuai dengan KBBI, ya tidak sesuai dengan apa aturan-aturan, dan bukan juga ada aturan-aturan baru gitu. Namun mungkin mereka itu punya satu tujuan untuk memviralkan suatu ucapan, misalnya kayak odading mangoleh itu, ya seperti itu kan. Itu bukan dari bahasa baku yang benar gitu. Mungkin itu saja dari pendapat saya. Terima kasih. Ya, saya itu melihatnya bukan dari sinetron saja gitu. Banyak orang-orang misalnya membuat kalimat itu jadi begitu. Jadi saya kira ada aturan baru yang mungkin kalau memang salah mungkin mereka salah gitu. Kurang mengetahui mungkin. Ya mungkin sudah. Boleh menambahkan ya Pak Dani? Halo. Ya begini. Begini Bapak Ibu, didengar nggak? Ini suaranya agak kecil ya. Ya Pak. Didengar. Ya, begini. Menurut saya aturan tetap aturan yang sekarang berlaku ya Bapak Ibu bisa lihat dulu tujuan dibuat wacana tersebut Pak gitu, tujuannya si pembacanya untuk ke siapa gitu. Kalau misal untuk orang-orang tertentu gitu seperti karya ilmiah, karya yang bisa dipahami hanya oleh orang-orang tertentu, maka kita boleh menggunakan kata teknis yang karena si pembacanya pasti akan paham dengan pilihan kata yang akan kita sampaikan. Tapi kalau misalnya wacana tersebut hanya untuk disampaikan kepada halayak yang misalnya awam terhadap kata-kata teknis, barulah kita menggunakan bahasa populer gitu supaya mereka mengerti apa yang kita sampaikan dari wacana atau tulisan yang kita buat. Mungkin seperti itu Pak kalau pemikiran saya. Makasih Pak. Ini Ibu Resti ya. Iya Pak. Boleh saya nambahkan lagi? Apa yang dikatakan bapak-bapak ibu-ibu itu memang tidak salah. Barusan Bu Resti juga seperti itu. Jadi kita harus bisa memilih kata-kata mana yang pas untuk tulisan kita. Halo? Iya ya. Halo Pak. Iya Pak, halo Pak. Halo, bisa. Jadi untuk karya ilmiah murni mungkin kata teknis yang digunakan. Jadi tadi kan untuk gitu. Saya berdiri sendiri. Itu kan saya penginten orang di kelas bawah mah. Bedanya antara pokok dan saling berkait. Saya itu kan saya penginten huruf terang nah, bukan pemenggalan suku kata.
sesuai dengan Ada itu. Iya. barangkali Bapak bisa makan. Ya Pak Dani, kalau tidak ada saya menambahkan sedikit. Sebetulnya dari komentar Pak Dudi sudah bagus. Bapak dan Ibu, untuk pembelajaran bahasa di SD, di SMP juga masih tidak ada pembelajaran tata bahasa secara mandiri kalau sekarang dengan kurikulum yang sekarang, ya. Tetapi jangan lupa bahwa itu bisa diajarkan ketika kita di sana membicarakan sebuah kata atau di dalam atau kita menemukan misalnya sebuah kata yang memang seperti tadi dalam pemenggalan kata tidak tepat. Nah, kita bisa disisipkan di sana menerangkan bagaimana yang tepatnya gitu. Jadi memang tidak berdiri sendiri pembelajaran kata tersebut gitu. Tata bahasanya tidak bisa. Tapi dalam proses menulis misalnya, nanti kita menemukan ada kalimat-kalimat yang rancu, ada kata-kata yang tidak baku. Nah, kita bahas di sana. Gitu. Ya, jadi memang tidak berdiri sendiri untuk membahas itu pada kurikulum sekarang ini. Kebanyakan kan kita membahas tentang yang 4 keterampilan berbahasa itu kan, mulai dari menyimak, kemudian berbicara, membaca dan menulis. Nah, di dalam 4 keterampilan itu berbahasa tersebut kan di sana ada misalnya menulis. Nah, yang sekarang lagi dibahas tentang menulis. Nah, nanti kita melihat karangan-karangan siswa. Di sana ada kesalahan-kesalahan, kita bahas gitu ya, sedikit tentang itu. Misalnya penggalan kata atau katanya kata tidak baku dan sebagainya. Itu bisa disampaikan pada waktu kita memeriksa hasil-hasil dari tulisan siswa tersebut, atau mungkin siswa dari ke saya kalau ke LMS kalau belum stabil ya ke WA dulu lah ya saya, karena kalau nanti ke LMS ternyata belum stabil nanti tidak bisa dibaca oleh saya gitu ya. Jadi nanti langsung saja di WA. Kemudian untuk pertemuan ketiga nanti kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2. Iya, Pak. Untuk memaparkan modul ketiga ya. Modul ketiga. Ya, itu saja mungkin pengumuman, dan nanti ada pengumuman menyusul mungkin di WA grup saja saya share. Begitu saja Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Dan saya selalu mengingatkan dalam kondisi seperti ini, jangan lupa protokol kesehatan kita pakai kalau Bapak dan Ibu nanti keluar rumah, pakai masker, kemudian selalu cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak. Semoga kita selamanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa ada yang lewat.